selamat datang kembali di Arazi Story. Di sini saya akan menceritakan cerita sebuah kontrakan bekas pembantaian. Nah, untuk teman-teman yang baru hadir, bantu support channel ini dengan like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Terima kasih banyak. Ayo kita mulai ceritanya. Jangan lupa siapkan handset dan teh terbaik kamu. Selamat menikmati ceritanya. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah kontrakan tua. Cat dindingnya telah pudar, sebagian retak, dan pintunya berderit setiap kali disentuh angin. Bagi warga sekitar, rumah itu dikenal dengan sebutan rumah bekas pembantaian. Meski tampak biasa di siang hari, setiap malam, rumah itu menebarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Konon, bertahun-tahun lalu, rumah itu menjadi lokasi sebuah tragedi mengerikan. Sebuah keluarga yang menempati kontrakan itu ditemukan tak bernyawa dengan cara yang mengenaskan. Tubuh mereka bersimbah darah, berjajar di ruang tengah seperti korban sebuah ritual. Tak ada yang tahu pasti siapa pelaku pembantaian itu. Polisi memang pernah menyelidiki, namun kasus itu perlahan tenggelam tanpa kejelasan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rumor, bisikan warga, dan rasa takut yang tak pernah hilang. Meski sejarah kelam itu dikenal luas, rumah kontrakan tetap saja ditawarkan murah kepada siapapun yang berani menempatinya. Bagi sebagian orang, harga murah adalah alasan kuat untuk menutup telinga dari cerita mistis. Begitu pula dengan seorang wanita muda bernama Rani yang datang dari luar kota demi pekerjaan barunya. Ia tak punya banyak pilihan. Dengan tabungan tipis, kontrakan itu terasa seperti jawaban. Hari pertama ia masuk ke rumah itu, suasana sudah terasa aneh. Udara di dalamnya lembab dan pengap, seakan tidak pernah disentuh sinar matahari. Saat membuka pintu, aroma anyir samar menyeruak, seperti bau besi karatan bercampur darah yang lama mengering. Rani sempat mengira itu hanya bau tikus mati atau saluran air yang tersumbat. Ia berusaha mengabaikannya. Namun semakin ia berjalan ke dalam, semakin terasa hawa berat yang menekan dadanya. Lorong menuju ruang tengah gelap meski jendela terbuka. Dindingnya seperti menyerap cahaya, meninggalkan bayangan panjang yang tak wajar. Lantai berdebu, tetapi anehnya ada bekas noda kehitaman di beberapa sudut. Seperti bekas darah yang tak pernah benar-benar hilang meski sudah dibersihkan berkali-kali. Rani merinding, tapi ia menepis pikirannya sendiri. Ia berkata dalam hati bahwa ini hanyalah rumah tua biasa. Malam pertama berjalan tanpa kejadian berarti. Namun, tepat tengah malam, hawa dingin merambat hingga membuatnya terbangun. Angin malam memang sering menusuk tulang, tapi kali ini rasanya berbeda. Dingin itu datang dari dalam rumah, bukan dari luar. Ia mencoba kembali tidur, meski sesekali terdengar bunyi seperti langkah kaki dari arah ruang tengah. Pelan, teratur, dan seolah mengelilingi ruangan. Hari-hari berikutnya suasana semakin terasa janggal. Lampu yang baru diganti tiba-tiba padam. Pintu kamar mandi terkunci sendiri padahal tak ada kunci. Dan suara gemerisik terdengar di atap padahal tak ada pohon di sekitarnya. Rani mulai curiga bahwa cerita warga tentang kontrakan ini bukan sekadar omong kosong. Suatu sore, saat membersihkan ruang tengah, Rani menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di bawah karpet tipis yang ditinggalkan penghuni lama, ada bekas goresan di lantai semen. Goresan panjang, acak, seperti bekas benda tajam yang diseret dengan penuh amarah. Di ujung goresan itu, terdapat noda kehitaman yang lebih pekat, seakan menandai tempat sebuah tragedi terjadi. Rani membeku merasakan bulu kuduknya berdiri. Malamnya, ia mendengar suara samar dari ruang tengah. Bukan lagi langkah kaki, melainkan seperti isak tangis tertahan. Suara lirih, berulang, seolah berasal dari seseorang yang menderita. Semakin lama didengar, suara itu berubah menjadi rintihan panjang yang menyayat hati. Rani tak berani keluar kamar.
Ia hanya menutup telinga dengan bantal meski tetap bisa merasakan hawa dingin yang menyusup dari celah pintu. Esok harinya, seorang tetangga tua menghampirinya. Dengan suara rendah, tetangga itu berpesan agar Rani selalu berhati-hati. Katanya, rumah itu tak pernah benar-benar kosong. Arwah keluarga yang dibantai masih berkeliaran, menuntut balas, mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Peringatan itu membuat Rani semakin gelisah, namun ia sudah terlanjur terikat kontrak. Lagi pula, ia tak punya tempat lain untuk pergi. Maka ia mencoba bertahan, meski hatinya terus digelayuti ketakutan. Malam ke-20, kejadian aneh itu mencapai puncaknya. Saat ia tertidur, terdengar suara pintu ruang tengah terbuka pelan, diikuti langkah berat yang menyeret. Lalu aroma anyir darah memenuhi kamar. Rani terbangun dengan tubuh gemetar, merasakan sesuatu berdiri tepat di luar pintunya. Dan dari celah pintu, ia melihat bayangan hitam tinggi besar menunduk seakan mengintip. Bayangan hitam itu hanya bertahan beberapa detik di kelah pintu. Tapi bagi Rani, terasa seperti berjam-jam. Sosoknya tak jelas, hanya siluet tinggi besar dengan bahu melebar, berdiri tanpa suara, menatap lurus ke arahnya. Seketika tubuh Rani lumpuh. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Nafasnya tersengal. Keringat dingin menetes di pelipis, dan hawa kamar terasa membeku. Lalu, perlahan, bayangan itu memudar. Pintu tetap tertutup rapat, seolah tak pernah ada siapapun di baliknya. Namun, aroma anyir itu masih bertahan, pekat, menusuk hidung, membuat perut Rani mual. Malam itu ia tidak tidur sama sekali, hanya menunggu fajar sambil memeluk tubuhnya sendiri. Keesokan harinya, dengan tubuh lemas, Rani mencoba menguatkan diri. Ia berpikir mungkin hanya mimpi buruk karena terlalu lelah bekerja. Namun, saat membersihkan kamar mandi, ia mendapati sesuatu yang membuat kakinya goyah. Di sudut dinding, tepat di dekat saluran air, ada bercak merah kecoklatan yang baru. Bercak itu basah, seperti darah segar, padahal ia yakin kamar mandi itu sudah dibersihkan sehari sebelumnya. Ia menatap bercak itu cukup lama, sampai akhirnya terdengar suara ketukan pelan dari balik dinding. 3 kali, lambat, seperti seseorang sedang memberi tanda. Rani menjerit kecil, menjatuhkan ember yang dibawanya. Suara itu berhenti seketika. Namun, entah kenapa, dari dinding itu kini muncul suara samar. Suara nafas berat, dalang, dan tak wajar. Hari-hari selanjutnya berubah semakin berat. Setiap malam, suara langkah itu kembali. Kadang dari ruang tengah, kadang dari dapur, bahkan kadang terdengar tepat di luar kamar Rani. Ia sudah mencoba menyalakan musik, menyalakan TV sepanjang malam, namun suara-suara itu selalu berhasil menembus, menghantam telinganya. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, ia merasa udara kamar semakin pengap. Ia membuka mata dan mendapati jendela yang semula tertutup kini terbuka lebar. Tirai tipis berkibar tertiup angin, namun hawa dingin yang masuk bukanlah hawa biasa. Itu adalah dingin yang menusuk, membawa serta bisikan lirih yang berulang-ulang. Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan menangis, memanggil-manggil nama yang tidak dimengerti. Dengan tubuh gemetar, Rani bangkit untuk menutup jendela. Namun, saat tangannya hampir menyentuh gagang jendela, ia melihat pantulan kaca jendela. Di pantulan itu, ada sosok wanita pucat berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat membiru, rambut panjang menutupi setengah muka, dan matanya hitam kosong menatap lurus. Rani membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapapun, hanya kamar gelap dan ranjang yang berantakan. Namun, ketika ia kembali menatap kaca, sosok itu masih ada. Semakin dekat, hingga hampir menempel di tengkuknya. Rani menutup mata sekuat tenaga, lalu berlari ke ranjang menutupi tubuhnya sendiri. Malam itu ia tidak tidur sama sekali, hanya menunggu fajar sambil memeluk tubuhnya sendiri. Sejak malam itu, sosok wanita pucat itu sering muncul di pantulan kaca, kadang di jendela, kadang di cermin kamar mandi. Bahkan sekali pernah terlihat samar di layar ponsel ketika Rani mencoba memotret ruang tengah. Wajah yang sama, pucat, membiru,
penuh nestapa. Rani mulai yakin bahwa sosok wanita itu adalah salah satu korban pembantaian. Ada luka panjang di lehernya, seperti bekas hayatan benda tajam, dan matanya kosong tanpa cahaya. Sosok itu seolah ingin menyampaikan sesuatu, namun hanya bisa menangis, meratap, dan menatap kosong. Namun tidak hanya wanita itu. Pada malam ke-30, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Rani terbangun oleh suara gaduh dari ruang tengah. Kursi bergeser sendiri, pintu terbanting, dan suara langkah berat menghentak lantai. Dengan beranikan diri, ia mengintip dari balik pintu kamar. Di ruang tengah, ia melihat kursi dan meja berantakan, seolah dilempar dengan paksa. Lalu samar-samar, terlihat bayangan hitam besar itu lagi. Kali ini tidak hanya berdiri, tetapi bergerak perlahan mengelilingi ruangan, menyeret sesuatu yang berat di lantai. Suara seret itu memekakan telinga, seperti besi tajam digesekkan ke semen. Bayangan itu berhenti tepat di tengah ruangan, lalu perlahan menoleh ke arah kamar Rani. Meski hanya bayangan, tatapannya terasa menusuk, membuat jantung Rani hampir berhenti berdetak. Sosok itu kemudian mengangkat tangan panjangnya, menunjuk lurus ke pintu kamar Rani. Dan tiba-tiba, seluruh lampu rumah padam bersamaan. Ketika lampu rumah padam, seluruh kontrakan tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya suara napas Rani yang terdengar cepat dan panik. Jantungnya berdegup kencang, sementara keringat dingin mengalir deras. Dalam kegelapan itu, suara seretan kembali muncul. Kali ini lebih dekat, seperti sesuatu sedang diseret tepat menuju kamarnya. Rani mencoba meraba ponsel di samping ranjang, menyalakan senter untuk mencari cahaya. Begitu cahaya ponsel menyala, sinarnya menyorot lantai kamar yang kini dipenuhi bercak merah. Cairan itu merembes dari celah pintu, pekat, berbau anyir. Darah. Rani terpaku tak sanggup bergerak. Bercak darah itu makin banyak, seolah ada sesuatu yang tertumpah deras di ruang tengah lalu merembes ke dalam. Dalam kepanikan, ia menyorotkan senter ke celah pintu. Saat itulah ia melihatnya. Sepasang kaki pucat, berdarah, berdiri diam tepat di luar kamar. Tubuhnya kaku, tak bergerak, tapi darah terus menetes dari ujung jarinya, jatuh ke lantai dengan suara titik, titik, titik. Lalu terdengar suara berat seperti suara seorang pria bergumam. Tidak jelas apa yang diucapkan, namun nadanya penuh amarah dan dendam. Suara itu semakin keras, disertai bunyi hentakan keras di pintu kamar. Duk, duk, duk. Pintu bergetar seolah ada yang memaksa masuk. Rani berteriak, memeluk tubuhnya sendiri sambil menekan telinga. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan dari arah jendela terdengar ketukan lain. Lalu suara tangisan wanita yang meraung kesakitan bercampur dengan jeritan anak kecil. Suara-suara itu bergema memenuhi setiap sudut rumah. Seakan rumah itu kembali memutar ulang tragedi malam pembantaian. Dengan keberanian yang tersisa, Rani membuka pintu kamar sedikit, mencoba mengintip ke ruang tengah. Begitu pintu terbuka, hawa anyir menyambut bercampur bau busuk yang menusuk. Cahaya senter menyorot ke arah meja makan, dan di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat seluruh kengerian itu. 4 sosok duduk kaku di kursi, tubuh mereka berlumuran darah. Seorang pria dengan wajah penuh luka bacok, seorang wanita dengan leher tersayat, dan 2 anak kecil dengan mata kosong menatap ke arah Rani. Tubuh mereka tampak pucat, namun darah segar terus menetes seolah mereka baru saja dibantai. Rani terpaku, tak sanggup bergerak. Bercak darah itu makin banyak, seolah ada sesuatu yang tertumpah deras di ruang tengah lalu merembes ke dalam. Dalam kepanikan, ia menyorotkan senter ke celah pintu. Saat itulah ia melihatnya. Sepasang kaki pucat, berdarah, berdiri diam tepat di luar kamar. Tubuhnya kaku, tak bergerak, tapi darah terus menetes dari ujung jarinya, jatuh ke lantai dengan suara titik, titik, titik. Lalu terdengar suara berat seperti suara seorang pria bergumam. Tidak jelas apa yang diucapkan, namun nadanya penuh amarah dan dendam. Suara itu semakin keras, disertai bunyi hentakan keras di pintu kamar. Duk, duk, duk. Pintu bergetar seolah ada yang memaksa masuk. Rani berteriak histeris memeluk tubuhnya sendiri sambil menekan telinga. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan dari arah jendela terdengar ketukan lain,
lalu suara tangisan wanita yang meraung kesakitan bercampur dengan jeritan anak kecil. Suara-suara itu bergema memenuhi setiap sudut rumah. Seakan rumah itu kembali memutar ulang tragedi malam pembantaian. Dengan keberanian yang tersisa, Rani membuka pintu kamar sedikit mencoba mengintip ke ruang tengah. Begitu pintu terbuka, hawa anyir menyambut bercampur bau busuk yang menusuk. Cahaya senter menyorot ke arah meja makan dan di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat seluruh kengerian itu. 4 sosok duduk kaku di kursi, tubuh mereka berlumuran darah. Seorang pria dengan wajah penuh luka bacok, seorang wanita dengan leher tersayat, dan 2 anak kecil dengan mata kosong menatap ke arah Rani. Tubuh mereka tampak pucat, namun darah segar terus menetes seolah mereka baru saja dibantai. Rani membeku. Ia tahu itu bukan manusia, melainkan arwah keluarga yang terbunuh di rumah ini. Namun meski hanya arwah, wujud mereka begitu nyata, lengkap dengan bau darah yang menusuk. Tiba-tiba kepala sosok pria itu menoleh cepat ke arah Rani dengan tatapan penuh kebencian. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar seakan hendak mengeluarkan jeritan. Dan benar saja, suara mengerikan keluar darinya, memekakkan telinga, membuat kaca jendela bergetar. Jeritan itu disusul dengan seluruh sosok bangkit dari kursi berjalan tertatih ke arah Rani, meninggalkan jejak darah di lantai. Rani berlari sekuat tenaga ke pintu depan, namun pintu itu terkunci rapat. Ia menarik gagang pintu berkali-kali, bahkan menendangnya, namun sia-sia. Sementara di belakangnya, suara langkah berat bercampur suara seretan semakin dekat. Dalam kepanikan, ia menoleh sekilas. Sosok pria itu kini berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya, membawa sebilah parang besar berlumuran darah. Wajahnya meneteskan cairan hitam, matanya menatap tajam penuh dendam. Rani menjerit histeris, lalu tiba-tiba seluruh lampu rumah menyala kembali. Suara-suara itu lenyap. Tidak ada darah, tidak ada sosok arwah, tidak ada parang. Hanya ruang tengah kosong dengan perabotan berdebu. Namun ketika Rani melihat ke lantai dekat kakinya, ada sebuah benda nyata yang membuat darahnya membeku. Sebilah pisau dapur berkarat, basah oleh noda darah segar. Ia jatuhkan pisau itu dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras, otaknya berusaha menolak kenyataan. Namun dalam hati ia sadar, rumah ini tidak hanya dihantui, tapi menyimpan dendam yang belum selesai. Dan sekarang, entah kenapa, seolah arwah-arwah itu memilih dirinya sebagai saksi, atau mungkin sebagai pengganti. Sejak malam ketika pisau berlumuran darah itu muncul, Rani tidak pernah lagi merasa aman. Setiap sudut kontrakan seakan mengawasi. Setiap bayangan bergerak sendiri. Bahkan di siang hari, rumah itu tetap berdenyut dengan hawa gelap yang tak pernah padam. Rani mencoba mencari jawaban. Ia bertanya pada tetua kampung yang dulu sempat memperingatkannya. Dari bisikan penuh takut, akhirnya terkuak cerita yang selama ini dikubur. Bertahun-tahun lalu, penghuni kontrakan itu adalah sebuah keluarga sederhana. Seorang pria, istrinya, dan 2 anak mereka. Malam itu, rumah disatroni perampok. Namun entah kenapa, perampokan itu berubah menjadi pembantaian. Seluruh keluarga dibantai dengan kejam. Tubuh mereka dipenuhi luka bacokan. Darah menggenang di lantai ruang tengah, meresap hingga meninggalkan noda yang tak pernah hilang. Namun ada satu hal yang aneh. Menurut cerita warga, perampok yang ditangkap tidak pernah mengakui perbuatannya. Ia berkata, ada sosok lain yang mendorong tangannya, membuatnya terus menebas bahkan ketika korban sudah tak bernyawa. Sejak saat itu, rumah itu diyakini sebagai tempat iblis bersemayam, mengikat arwah korban dalam lingkaran dendam tanpa akhir. Cerita itu membuat Rani semakin sadar. Kehadirannya di rumah itu bukan kebetulan. Ia seakan ditarik masuk ke dalam kisah berdarah yang belum selesai. Malam ke-40, semuanya mencapai puncaknya. Hujan deras mengguyur, petir menyambar berkali-kali, menerangi ruangan gelap dengan kilatan singkat. Saat itulah, suara-suara kembali datang.
tangisan anak kecil, jeritan wanita, langkah berat pria, semuanya bergabung menjadi satu menciptakan kekacauan suara yang memekakkan telinga. Lampu rumah berkelip lalu mati total. Rani hanya ditemani cahaya kilat. Dalam kilatan itu, ia melihat kembali keluarga korban duduk di meja makan. Tubuh berlumuran darah, mata kosong menatapnya. Kilatan berikutnya menampilkan sosok pria besar itu berdiri di pojok ruangan, mengangkat parang berkarat tinggi-tinggi. Setiap kali kilat menyambar, sosok itu semakin dekat, dari pojok ruangan, lalu ke tengah, lalu hanya beberapa langkah di hadapan Rani. Rani berlari ke kamar, mencoba mengunci diri, namun pintu bergetar hebat, dihantam berkali-kali dari luar. Hawa dingin masuk melalui celah, membawa aroma busuk darah yang menusuk. Lalu sesuatu terjadi. Cermin di kamar retak sendiri. Dari dalam retakan itu, muncul wajah pucat wanita yang sering ia lihat di pantulan. Wanita itu menatap Rani dengan mata kosong, lalu bibirnya bergerak. Untuk pertama kalinya, ada kata-kata yang jelas terdengar. "Gantikan aku." Kalimat itu bergema, berulang-ulang sampai Rani menjerit histeris. Di saat yang sama, pintu kamar terbuka lebar dan sosok pria dengan parang mengayun keras ke arahnya. Namun saat besi berlumuran darah itu hampir mengenai tubuhnya, semua gelap, sunyi, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi cahaya. Pagi harinya, warga sekitar heboh. Kontrakan itu terbuka. Namun Rani sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bercak darah segar di lantai ruang tengah, berbaur dengan noda lama yang sudah menghitam. Pisau berkarat masih tergeletak di sana, seakan menjadi saksi baru sebuah tragedi. Sejak hari itu, rumah kontrakan bekas pembantaian kembali kosong. Warga yang melintas mengaku sering mendengar suara perempuan menangis dari dalam, bercampur dengan jeritan anak kecil. Dan kadang, di jendela kamar depan, ada yang melihat sosok wanita muda berdiri diam menatap keluar dengan mata kosong. Itulah kisah misteri kontrakan bekas pembantaian. Sebuah cerita tentang rumah tua yang menyimpan dendam. Tempat arwah-arwah gentayangan tak pernah menemukan ketenangan. Sampai hari ini, kontrakan itu masih berdiri, menunggu siapa saja yang cukup berani atau cukup nekat untuk masuk dan tinggal di dalamnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian cerita ini. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa tidak semua tempat kosong benar-benar sepi. Ada kalanya yang tinggal di sana bukan lagi manusia, melainkan mereka yang masih terikat dengan masa lalu kelam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Arazi Story dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus membawakan kisah-kisah misteri nyata lainnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.